Dari sayang jadi malam. Ini adalah cinta nyata dari korban cinta online. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Melisa. Hari ini aku akan membahas tentang kisah nyata yang menyedihkan. Tapi teman-teman, penting banget untuk kamu dengar. Cerita seseorang wanita yang awalnya jatuh cinta lewat online, tapi berakhir dengan kehilangan uang, kepercayaan, bahkan rasa percaya diri. Ini adalah kisah nyata yang bisa terjadi pada siapapun, baik pada saya ataupun pada teman-teman semuanya. Oke, let's go. Yang pertama, awal perkenalan seperti ini. Semuanya mula dari pesanan sederhana. Hi beautiful, how are you? Awalnya manis bukan? Nah, mereka saling chat tiap hari, video call, bahkan pria itu mengaku bekerja sebagai kontraktor di luar negeri. Ya, sangat menjamin sih aja dengan apa yang dikatakan oleh si penipu ini. Nah, semuanya tampak sempurna sampai pria itu bilang akan kirim hadiah kepadamu. Yang kedua, janji dan modus. Dia mengirim foto-foto barang mewah, kotak besar bertulisan "Gift for you my love", dan kamu langsung tersanjung. Tapi tak lama kemudian, datanglah pesan dari oknum bea cukai palsu yang bilang, paket kamu tertahan, harus bayar biaya administrasinya. Nah, seperti yang aku ceritakan di video sebelumnya, kalau misalnya ada kenalan kamu, bule ataupun siapapun yang ingin mengirimkan hadiah kepada kamu, harap berhati-hati. Biasanya memang ada biaya adminnya, tapi harus tahu dulu yang menghubungi kamu itu dari oknum mana. Biasanya kalau dari bea cukai itu langsung dari perusahaannya sendiri. Yang seperti yang aku ceritakan di video berikutnya, bule yang benar-benar sungguh-sungguh mencintaimu, dia tidak akan meminta uangmu. Kalau memang dia serius untuk mengirimkan hadiah kepadamu, dia akan mengirimkan uang kepadamu untuk membayar biaya admin tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mengalami hal yang seperti ini, hati-hati. Nah, wanita ini percaya lalu mengirim uang dengan sebesar jutaan rupiah. Tapi setelah itu, kalian tahu apa yang terjadi? Nomor sang pria hilang. Semua akunnya lenyap dan nomornya diblokir. Sungguh mengerikan kan? Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Let's go. Yang ketiga, dampak dan penyesalan. Nah, di sini dia bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kepercayaan. Misalnya kepercayaan dirinya dia itu udah hilang. Banyak korban lain merasa malu dan takut untuk bercerita. Padahal berbagi kisah justru bisa menyelamatkan orang lain dari jeratan yang sama. Contohnya, ini adalah kisah aku sendiri. Pada tahun 2020, saya juga pernah sempat tertipu. Itu adalah masih musim corona ya teman-teman, dan memang lagi marak-maraknya modus penipuan, dan waktu itu entah kenapa saya tidak sadar kalau mereka itu ternyata adalah scammer. Dan waktu sempat video call hanya berdurasi 5 detik. Setiap mereka melakukan video call ke aku itu selalu 5 detik, dan aku selalu bertanya, kenapa kamu melakukan video call hanya 5 detik saja?
dan tahu alasannya apa. Dia mengatakan kalau dia ini lagi di kapal, lagi bekerja, dan dia itu memakai wifi kapal. Nah, takut nanti kalau misalnya video call lama-lama, takut ketahuan dari sistem. Nah, kalau misalnya sistemnya ketahuan, katanya mereka akan diminta, atau maksudnya mereka akan didenda gitu ya, seperti itu maksudnya. Cuman ya waktu itu aku sempat agak curiga gitu ya, tapi entah kenapa aku masih sempat tertipu gitu ya. Makanya aku menyadari itu adalah modus yang aku dapatkan waktu itu, jadi aku berbagi buat teman-teman. Nah, mulai dari situ aku bertekad untuk membuat video mengenai modus love scamming atau modus penipuan yang sedang merajalela dimanapun berada. Karena setiap aku baca berita ya, dari tahun ke tahun itu modus lewat cinta online itu memang sedang melejit ya. Lagi banyak wanita Indonesia yang tertipu, bahkan ada beberapa viewer aku juga puluhan juta uangnya melayang, dan ada juga yang bisa kembali ya gitu. Ada juga yang uangnya bisa kembali, tapi itu tergantung gitu ya. Nah, di sini pesan aku buat teman-teman tetap waspada ya. Nah, jangan mudah percaya dengan seseorang yang baru kita kenal lewat online. Mencari pasangan melalui dating apps itu nggak masalah, asal kita bijak, asal kita berhati-hati gitu ya. Jangan karena kita melihat dia itu ganteng, kita langsung menyerahkan hati kita kepada dia. Karena kebanyakan, ada waktu itu sempat aku membuat suatu video, dan video itu sempat meledak, dan banyak teman-teman aku mengatakan terima kasih buat informasinya karena itu sangat memberkati aku katanya. Dan waktu itu banyak yang DM aku bahwa dia itu banyak tertipu, bahkan ratusan juta, dan bahkan pernah mengaku ingin datang ke Indonesia, tapi setelah itu dia tertahan katanya di bandara karena membawa emas atau apapun, dan dia meminta untuk membayarnya. Nah, itu adalah salah satu bukti modus buat teman-teman ya gitu. Jadi waktu itu dia sempat bercerita sama aku, ini bagaimana katanya gitu kan, dan aku mengatakan jangan, itu adalah modus penipuan. Dan ketika dia membuat durasi video yang 5 detik di pesawat, di dalam pesawat itu, aku nggak percaya gitu. Jadi aku mengatakan sama dia jangan, itu hanya modus. Nah, jadi buat teman-teman jangan mudah percaya dengan seseorang yang baru kenal lewat online, apalagi kalau dia cepat banget bilang cinta atau menjanjikan kirim hadiah. Nah, cinta sejati nggak butuh uang transfer say, tapi butuh kejujuran. Kalau kamu pernah mengalami hal yang serupa, tulis pengalamanmu di kolom komentar ini ya, supaya semakin banyak yang sadar dan berhati-hati di luar sana. Jika kamu menyukai video saya, jangan lupa bantu subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan di-share ya teman-teman, agar teman-teman dimanapun berada, mereka bisa selamat dari modus penipuan. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Salam sehat selalu. Bye-bye.